Ada yang perlu ditanyakan? Pada acara Silatnas kemarin, kami dari Medan datang. Namun yang saya herankan pada saat sholat berjamaah, ada anggota MTA yang masbuk, contohnya sholat maghrib. Mereka datang pada rakaat pertama saat imam membaca surat Al-Fatihah. Kemudian ketika imam mengucapkan salam mengakhiri sholat tersebut, maka anggota MTA dari Medan yang masbuk tersebut berdiri kembali untuk menyempurnakan sholat maghrib yang tertinggal. Padahal menurut ketentuan yang saya terima dari para guru termasuk Ustadz Ahmad Sukino dalam jihad pagi yang saya dengar, apabila seseorang yang masbuk sebelum rukuk ataupun sedang rukuk sudah dihitung mendapat 1 rakaat. Saya menilai mereka itu kalau belum mengikuti imam membaca surat Al-Fatihah tidak menganggap mendapat rakaat. Bagaimana pandangan Ustadz dan apa ada dalilnya? Tolong diberikan penjelasan. Nah, pendengar yang begini ini bahaya. Ya, membolak-balikkan keterangan. Saya tidak pernah menerangkan seperti itu, lah kok kamu mendengar dari saya. Apa pernah saya menerangkan begitu? Udah loh, berarti kan kupingmu dhewe to. Kupingmu ngrungokke kupingnya selen. Ya. Justru yang benar temanmu tadi yang sholat tadi. Jadi kalau makmum masbuk sudah ketinggalan Al-Fatihah, walaupun bisa ruku bersama imam tidak dihitung 1 rakaat. Rakaat yang tanpa Al-Fatihah itu tidak dihitung. Karena Nabi kita mengatakan la sholata liman lam yakra bi fatihatil kitab. Ya, dan dikatakan sholat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Maka kalau makmum masbuk tadi imamnya membaca Fatihah. Tapi sudah sampai iya karena abudu wa iya karena nasta'in makmumnya baru nusul Allahu Akbar. Itu ra dihitung sebab Fatihahmu ra genep. Fatihahnya walaupun genep kamu tadi setelah selesai wudu urung sholat tapi wis ngrungokke Fatihah tadi tidak dihitung. Aku ngrungokke urung sholat kok ya toh. Ya, belum sholat. Jadi kalau makmum masbuk ketinggalan Fatihah berarti dia terlambat. Kalau Fatihahnya bisa utuh, nah itu memang umumnya lah sing mbok cekel iki umum iki. Umumnya orang sholat itu kalau masih mendapat ruko, ya dihitung 1 rakaat. Mula nek sholat tarwih itu oke sing do jujuk. Anggere wis rada wengi, rada kesel ngono makmume, imame wis Allahu Akbar. Ora ndang nyusul makmume jek turon. Ya. Kok anggere makmum imame maca ya apa min sari waswasil khonas alladzi baru nusul. Ada kehilangan Fatihah, surate wira lengkap, rampungnya bareng. Lah nek bisa begitu kan mulane imame wis go mangkat dhisik tak tututi. Nah kan jujuk kan lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Nah imame rukuk melu rukuk. Enggak ganggu itu. Jadi kalau kamu tidak mendapat Fatihah lengkap itu berarti sudah masbuk. Lah kok iso krungu keterangan saya barangi kok ngendi. Ya, harus dibenarkan itu. Tidak betul apa yang kamu katakan saya menerangkan begitu enggak betul. Yang betul ya temanmu yang mengerjakan tadi karena dia masbuk kehilangan Fatihah walaupun imamnya sudah tadi bisa ikut rukuk bersama imam, tapi dia tidak bisa membaca Al-Fatihah lengkap, ya ketinggalan. Udah. Maka imamnya salam, dia menambahi rakaatnya. Apalagi? Kami sedang melaksanakan sholat berjamaah di musola. Tiba-tiba ada orang datang, lalu mengucapkan salam. Apakah kita wajib membalas salamnya Ustadz, sedangkan kita lagi sholat berjamaah? Sholat kok ya menjawab salam piye. Aku imame nek wong teko salam ya, Assalamualaikum kowe jawab. Ku lagi nek wong teko neh, Assalamualaikum jawab meneh. Lah kamu sholat kok jawab salam tuh gimana? Ya.
Kewajiban jawab salam itu kalau kamu sholat ya tidak usah dijawab, wong sholat kok. Ya. Lah yang mengucap salam tadi juga keliru. Lah wong lagi sholat tak diucapi salam. Jamaah neng masjid apalagi. Masuk di masjid itu ora salam. Kalau memang masuk di masjid waktu sholat itu. Wis do jamaah sholat ora sah ucap salam. Doa saja Allahumma ftahli abwaba rahmatik dah doa. Itu kalau masuk masjid itu ada doanya begitu. Nah kalau keluar dari masjid ada doanya juga. Apa doanya? Allahumma ini as'aluka min fadlik. Minta Allah memberikan suatu keutamaan, kelebihan dari Allah. Mohon pada kelebihan dari Allah, keutamaan dari Allah. Kalau masuk minta dibukakan pintu rahmat. Nah gitu. Jadi kalau sholat tidak usah menjawab salam kalau ada orang mengucap salam. Kalau sholat salamnya nanti kalau sudah selesai sholat. Akan selesai baca tahiyat akhir itu loh. Terus doa terus baru assalamualaikum. Bukan menjawab salam malah memberi salam. Ya cukup? Ya kalau sudah cukup mari kita pertanyaan langsung. Silakan disebutkan nomor mic-nya 4 penanya yang awal. Nomor 5. Nomor 5. Mic 38. Nomor 38. 16. Nomor 16. 6. Nomor 27. 27. 16. Bentar. 5, 38, 6, dan 27 yang bertanya segera untuk mendekati mic-nya. Nomor 5 dulu silahkan disebutkan nama dan alamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Pertama-tama saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa saya masih diberi kesempatan untuk menghadiri terus MTA. Saya dari Cilacap, Pak. Oh ya. Namanya Said. Ya. Pertanyaannya, karena ini untuk saudara saya, Pak, menanyakan masalah bid'ah, Ya. khilafiyah, taklid, dan ittiba. Sebetulnya ini sudah sering dijelaskan, sudah sering diterangkan. Ini perlu saya tanyakan ke Pak Ustadz langsung. Jangan sampai nanti MTA bid'ah no wong. Nah, di situ. Padahal yang membid'ah-bid'ahan itu adalah Nabi. Saya sudah jelaskan, banyak saya jelaskan. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya sholat lail, saya usahakan 8 rakaat, kemudian ditambah dengan 3 rakaat. Sholat witir, Pak. Saya baru dapat 2 rakaat witir, yang 8 rakaat itu sudah dapat. Saya mendengar azan subuh, Pak. Tapi tetap saya teruskan. Karena saya tidak ingin membatalkan. Saya teruskan, apakah itu sempurna, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya terangkan ya. Nabi kita mengatakan inna ahdatsal haditsi kitabullah. Wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa kullu muhdatsatin bid'atun. Wa kullu bid'atin dolalatun. Wa kullu dolalatin finnar. Itu sabda Rasulullah. Sebaik-baik ucapan itu kitabullah maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu sejak yang awal turun sampai yang akhir tidak ada yang salah. Karena Quran itu firman Allah. Nek kesalahan ada kekeliruan berarti bukan Allah. Ya. Allah itu maha suci dari kelemahan. Termasuk salah, keliru, lali itu kan sifat kelemahan. Maka Allah maha suci dari itu. Maka Quran itu sejak yang diturunkan pertama, yang di tengah sampai terakhir. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang keliru, tidak ada yang salah. Maka dikatakan Rasulullah sebaik-baik ucapan itu Al-Quran. Kitabullah maksudnya Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah Muhammad SAW. Ya,
Itu. Wasyarul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu ya yang baru. Muhdats. Ada yang baru, yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Zaman sahabat Nabi tidak ada, sekarang ada. Itu ibadah yang muhdats. Wa kullu muhdatsatin bid'atun, kata Nabi bukan kata saya. Semua ibadah yang baru itu bid'ah. Gitu? Nah bid'ah itu apa? Kullu bid'atin dhalalatun. Bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin fin. Nah, setiap yang sesat itu masuk neraka. Ya. Jadi yang mengatakan bid'ah itu Nabi untuk apa? Untuk ibadah, urusan ibadah. Yang sesat itu bid'ah urusan ibadah. Ya, kalau bid'ah urusan duniawiyah, Nabi malah mengatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih mengetahui daripada aku gitu nasihatnya itu tentang apa? Urusan duniamu. Maka kalau urusan dunia boleh dikembang luaskan boleh. Walaupun zaman Nabi tidak ada. Jadi jangan kok apa-apa bid'ah, apa-apa nak motor ya bid'ah, pesawat terbang bid'ah, ya. Zaman Nabi itu ibadah haji naik unta, naik kapal. Lagi pesawat terbang ya bid'ah itu. Iya itu bid'ah, betul bid'ah. Tapi bid'ah yang tidak dilarang. Yang dilarang itu bid'ah urusan ibadah. Loh, lagi itu kan ibadah haji. Gitu? Ibadah haji. Perkara jalane, ya, kapal boleh, pesawat terbang boleh, jalan kaki ya boleh. Ya, apa harus naik pesawat, naik kendaraan tuh? Lah orang bekas sana kan jalan kaki aja boleh. Lah yang tidak boleh itu ibadahnya, manasiknya gitu ya, tata cara ibadahnya itu. Kalau ditambah-tambah itu bid'ah. Kalau Nabi memberi contoh, mencium di Ka'bah itu hanya mencium hajar aswad. Kalau kamu menciumi dinding-dinding Ka'bah lah itu bid'ah. Ya wong diancari itu kok ya toh. Jadi bid'ah itu urusan ibadah. Ya, ibadah yang baru. Zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus sekarang ada. Diada-adakan. Lah itu yang sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru tadi. Siapapun itu, termasuk saya yang membacakan hadis Nabi itu, kalau saya melakukan ibadah yang tidak dikerjakan Nabi, tidak dikerjakan sahabat Nabi, saya membuat cara sendiri, nah itu saya termasuk melakukan ibadah bid'ah. Lah kalau saya melakukan sendiri, karena mengikuti orang, tidak mengikuti Nabi, tapi mengikuti ustadz saya misalnya, tanpa ditunjukkan dalilnya dari Nabi, dari sahabat Nabi, saya mengikuti ustadz saya, lah itu namanya taklid. Taklid itu melakukan suatu perbuatan ibadah hanya mengikut seseorang. Misalnya bapak-bapak ini habis haji atau habis umroh. Pulang dari haji atau pulang umroh, terus sholat, Allahu Akbar ora sedekap. Karena ketika di sana, di Mekah, ketemu orang sholat tanpa, ada enggak orang sholat tanpa sedekap? Nah banyak kan, Allah Akbar ini rasa. Nanti ya, sami Allah, 5 menit ngene, wis ra nganggo sedekap blas. Bareng mulih lakoni ngono. Setelah ditanya, loh kamu bareng ibadah haji kok. Sholatnya kok orang nganggo sedekap? Jawabnya, gue kurang pengalaman. Mula haji ya Rono, nanti kan banyak, kalau kamu di Mekah sana kan banyak kan temui orang sholat tanpa sedekap. Lah itu namanya taklid. Taklid melihat orang sholat tanpa sedekap di Mekah sana, di Masjidil Haram, atau mungkin di Masjid Nabawi, pulang tuh ikut-ikut tidak sedekap, lah itu namanya taklid. Ya, taklid itu. Nah, kemudian kalau itba mengikut, ya mengikut siapa? Mengikut Nabi. Maka
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya, kalau kamu cinta kepada Allah, ikuti aku. Jadi itba di sini maksudnya pengikut, mengikuti Nabi. Bukan mengikuti orang selain Nabi, selain sahabat, mengikuti tanpa dalil. Nah itu taklid. Kalau mengikut Nabi namanya itba. Nah kita di dalam ibadah suruh mengikuti Nabi. Malah kalau kita beribadah tidak mengikuti Nabi, fahuwa raddun, ditolak, tidak diterima oleh Allah. Nah itulah. Perkara orang mengatakan MTA apa-apa bid'ah, apa-apa bid'ah, ya wis ben yang kowe wong ora mudeng. Itu mesti orang itu hanya katanya bid'ah gini, ya. Malah ana sing ngeneke riyok bid'ah, kelenengan apa wayang bid'ah itu kan. Nah, itu dulu kan diisukan di Ponorogo hampir di demo dulu katanya MTA itu melarang reyokan. Ya, malah neng GBK tak tokke reyok malah kan. Loh, wong do melek kan lho jare MTA reyok itu bid'ah. Bid'ah reyok itu bid'ah yang boleh. Karena reyok itu ibadah apa bukan? Nah, zaman Nabi apa neng reyok? Perasaan neng reyok zaman Nabi. Zaman Nabi sepeda motor yo ora eneng. Ya, pesawat terbang apa meneh, itu semua bid'ah semua. Tapi urusan dunia, Nabi memerintahkan, kembangkan. Perbaharui terus kalau perlu. Apa? Diikuti yang teknologi yang canggih itu. Ya, enggak salah. Tapi kalau ibadah, paten. Maka kalau ibadah, cari dalilnya. Untuk diikuti, untuk itba dalilnya itu. Kalau urusan dunia, cari larangannya. Selama tidak ada larangan berarti boleh. Kalau urusan ibadah selama tidak ada dalil yang menuntun berarti tidak boleh dilakukan. Paham enggak? Apa ini paham ya? Nah, kemudian sholat apa tadi? Witir baru 2 rakaat dengar adzan subuh. Padahal maunya sholat witir 3 rakaat. Maka Nabi sudah memberikannya batasan. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Kalau kamu khawatir kesubuhan, maka witirlah dengan 1 rakaat. Gitu kan? Nah, Bapak, maka kalau mau witir lihat dulu jam. Oh jam sekian, kena witir 3 rakaat, ora cukup iki. Nek subuh ini. Nah maka 1 aja. Nah kalau tadi dah dapat 2 baru dengar adzan, berarti nek 1 mesti cukup. Maka yang sudah ya sudah. Yang akan datang kalau mau witir dalam dekat itu lihat jam dulu. Saya sholat 3 rakaat kira-kira nyandak enggak waktunya. Kalau tidak, oh saya witir 1 rakaat saja. Gitu loh. Jenis privat ya wis. Gitu. Jadi kurang hati-hati memperhatikan waktu. Karena menurut Nabi, kalau memang khawatir akan kesubuhan, sholatnya witir jangan 3, tapi sholat witir 1 rakaat saja. Ya, apalagi? Berikut mic nomor 38, silakan. Perkenalkan, nama saya Sunardi dari cabang Bambang Lipuro. Ini saya mohon petunjuk petua atau nasihat dalam memahami Quran surat Al-Isra ayat 30, surat Al-Baqarah 155, surat Al-Baqarah 153 dan surat Al-Baqarah 45. Dalam surat Al-Isra ayat 30 disebutkan bahwa Allah yang melapangkan atau membatasi rezeki. Di sini apakah ada orang yang ditetapkan sebagai orang miskin dan orang kaya, dan apakah apabila ada yang ditetapkan begitu, apabila dia ditetapkan jadi orang miskin, apakah setiap usahanya akan selalu gagal? Yang kedua adalah surat Al-Baqarah ayat 155. Di sini adalah pokok-pokok ujian. Yang di situ disebutkan juga ada ujian ketakutan. Di sini saya juga bertanya bahwa saya berulang kali usaha dan gagal dan banyak hutang. Dan yang saya takutkan adalah seandainya nanti saya kesulitan itu
menutup hutang itu apakah termasuk orang yang tidak amanah? Terus yang ketiga itu surat Al-Baqarah ayat 45 dan 153 disebutkan bahwa mohonlah pertolongan pada Allah dengan sabar dan sholat. Dan bagaimana pemahaman sabar yang benar? Apakah cukup dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un? Lalu kita pasif atau kita selalu berusaha walaupun berulang kali gagal? Gitu aja, dan ini ada saudara saya yang mau nyambung. Ayo. Nama saya Nur Rahayu dari binaan cabang Bambang Lipuro. Yang pertama yang saya akan sampaikan mengenai apakah diperbolehkan sewaktu saya ada istilahnya undangan dari keluarga saya non-muslim yang profesi pernikahannya diadakan di gereja. Soalnya dari keluarga kami, dari almarhum bapak saya semuanya non-muslim. Itu apakah dalam undangan itu nanti diperbolehkan? Dengan catatan biasanya saya menghadiri itu tidak masuk ke dalam gereja. Yang kedua, apakah doa seorang anak kepada orang tuanya bisa meringankan dari dosa-dosa orang tua saya yang sudah meninggal? Dengan catatan, soalnya gini Pak Ustadz, bapak saya kan sudah meninggal sekitar 4 tahun yang lalu. Dia mualaf, dengan perkenalan semenjak kenal dengan ibu saya, itu mualaf. Yang saya tahu semenjak saya masih kecil, sampai saya dewasa ini, bapak saya sholatnya cuma setahun 2 kali. Itu apakah saya selama ini berdoa khususnya untuk almarhum bapak saya bisa meringankan dosa-dosanya? Itu saja. Selanjutnya Setahun 2 kali itu sholat apa? cuma sholat hari raya saja Pak Ustadz. Oh ya. Selanjutnya mohon doanya moga kami dalam menjalankan ibadah di cabang Bambang Lipuro selalu istiqomah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama dari Pak Sunardi ya tak? Memang betul Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdiru liman yasha. Allah yang melapangkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki, Allah yang menyempitkan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Manusia jadi orang kaya, sugih, bondo, itu yang memberi siapa? Allah. Manusia jadi dikatakan orang melarat, hartanya sedikit, yang memberi siapa? Allah juga. Ya. Harta banyak atau sedikit kalau bagi orang yang beriman itu suatu ujian. Allah memberikan ujian itu yang menyenangkan, ada ujian yang menyedihkan. Ya, ujian kesenangan dan ada ujian yang tidak menyenangkan. Tuh, coba dibaca ayatnya tuh biar kenal dulu ya. Surat Al-Anbiya 35. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya. Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, ya. Semua orang itu diberi ujian. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Orang yang menyenangkan bisa diberi harta banyak, itu senang toh? Nah itu ujian. Ujian kesenangan. Orang yang diberi rezeki sedikit, ujian kesedihan, tidak suka, tidak disukai. Nah, maka Nabi kita mengatakan, bagi orang yang beriman, selalu dalam keberuntungan dalam 2 tempat. Satu, di waktu senang, dia bersyukur.
dia beruntung bagi orang bersyukur karena Allah mengatakan lain syakartum lazidanakum. Kalau kamu diberi nikmat oleh Allah mau bersyukur, Allah menambah nikmatnya. Ya, jadi keberuntungan juga toh. Yang satu dia dalam keadaan keberuntungan di waktu dalam kesulitan. Kalau dia sabar, ya, jadi orang yang susah diberi kesulitan dia tetap sabar. Dia termasuk orang yang beruntung karena orang sabar itu disertai Allah. Innallaha ma'as-shabirin wa basyiris sabirin. Ya, pada ayat 155 tadi yang ditanyakan Bapak tadi, walan nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya. Jadi Allah itu ujiannya kadang-kala ujian ketakutan, kekhawatiran. Khawatir lah. Kadang-kala ujian kelaparan. Ilalah wis karek panen, jagake nggo nyaur utang, jagake nggo bayar SPP anake, jagake apalah pokoknya. Biasanya tani kan panen apa jagake, sok nek panen itu dijagake panen. Wis dilalah karim teh parine kena terjang banjir, apa kena puting beliung, apa kena apalah, mati dah, akhirnya ora panen. Wan naksim minal amwas juga dikurangi harta. Bendanya, wal anfus kadang dikurangi jiwanya. Menyedihkan semua itu. Was samarot dikurangi buah-buahnya, hasil buah-buahnya, tanaman-tanamannya. Dia panen jadi ora panen gitu. Nah, itu semua wujud yang menimpa pada dirinya hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi Allah masih mengatakan ayat tadi ditutup dengan kalimat wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira orang yang sabar. Maka orang yang beriman itu selalu dalam keberuntungan baik dalam keadaan suka atau duka. Nah, senang dia syukur, kalau dalam keadaan tidak senang diberikan sesuatu yang tidak menyenangkan sabar. Lah sabar itu bagaimana? Ayat berikutnya tadi menjelaskan wabasyiris sabirin alladzina idza asabatkum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi pantulan. Suara yang sabar pantulan dari hatinya itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini semua dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Itu terwujud pantulan dari kesabarannya. Nah tentunya tidak hanya ucapan saja, hatinya pun dilandasi. Semua ini tidak kita inginkan, tapi kenyataannya menerima seperti ini, sudah kita terima. Mudah-mudahan di balik itu ada baiknya. Karena Allah menyertai orang yang sabar, wabasyiris sabirin. Nah itulah. Jadi kita memposisikan diri bagaimana kita menjadi orang yang selalu beruntung. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang. Lah maka syaratnya jadilah orang yang sabar. Ya. Itu. Orang yang beriman, sabar itu pokok. Nah, ujian tadi semuanya memang untuk menguji. Bagaimana kamu? Ada yang diuji kesenangan tidak kuat. Ada yang diuji kesusahan malah kuat. Dalam satu riwayat, ya, ada orang dalam keadaan melarat. Ya, ketika melarat selalu dekat kepada Allah. Terus mohon pada Nabi supaya didoakan jadi orang kaya. Nanti kalau sudah jadi kaya akan menjadi orang yang bersedekah, suka sedekah dan menjadi orang yang soleh. Tapi telah didoakan Nabi jadi orang kaya betul, ya tidak menjadi orang sedekah malah menjadi orang bakhil. Ya, tidak menjadi orang yang soleh malah jadi orang yang berpaling. Bakhilu bihi wa tawallau wa hum mu'ridun. Coba dibaca ayatnya aja. At-Taubah 75 77. Surat At-Taubah ayat 75 sampai 77. Wa minhum man 'ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin.
falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'atuhu wa bima kanu yakdzibun. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Ya, sudah ada orang ketika dalam keadaan melarat, dalam keadaan batas rezekinya kurang, dia bercita-cita mohon kepada Allah, ya, dengan ikrar. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang soleh. Jadi orang ini mesti dalam keadaan melarat, maka nanti kalau saya diberi kekayaan, saya akan banyak sedekah. Ya, saya akan jadi orang soleh, banyak beramal soleh, jadi orang baik lah. Itu yang diucapkan cita-citanya. Tapi kenyataannya apa? Ayat berikutnya dibaca. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Ya, falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Tapi ternyata setelah didatangkan kepada mereka karunia Allah tadi, diberikan rezeki yang cukup, ya. Tadi cita-citanya ketika melarat, kalau saya nanti diberi rezeki yang banyak akan sedekah. Ternyata jadi bakhil. Kalau nanti saya diberi rezeki yang banyak akan jadi orang yang, ya, soleh, tunduk, patuh pada Allah. Ternyata jadi orang yang berpaling, watawalau, wahum mu'ridun. Dia berpaling dan membelakangi diri, melengkos. Ya, nah itulah kondisinya. Maka orang semacam itu, ayat berikutnya. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta. Ya itu kan. Jadi orang semacam ini sebetulnya lebih selamat kalau dia jadi orang melarat. Ketika melarat dekat pada Allah, maka saya doa barang mohon pada Allah, kalau diberi rezeki, saya akan menjadi orang yang suka sedekah, jadi orang soleh. Setelah diintaskan dari kemelaratannya, diberi rezeki, menjadi orang bakhil dan menjadi orang berpaling. Maka orang semacam ini, katakan oleh Allah, dia akan menjadi orang munafik sampai ketemu Allah. Nah, kan? Jadi namanya itu diuji dengan kemuliaan, kekayaan tidak lulus. Ya, ketika dengan melarat malah lulus itu. Terus itu minta tolong sabar, dan ya betul, dari sabar itu hanya sekedar ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Allah juga merintahkan. Ya, kalau kita mohon wasta'inu bis sabri wa shalah, mohonlah jadikanlah sabar dan salat itu menjadi penolongmu. Tapi ketahuilah wasta'inu bis sabri wa shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ya. Jadikanlah sabar dan sholat itu menjadi penolongmu. Tapi ketahuilah bahwa sabar dan sholat itu berat. Kecuali orang yang khusyuk. Siapa mereka itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa innahum ilaihi wa annahum ilaihi raji'un. Itu orang yang khusyuk. Yaitu alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang yakin bahwa dirinya akan bertemu Allah. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan yakin dia akan kembali pada Allah. Nah, jadi orang yang khusyuk itu orang yang meyakini dirinya bahwa sewaktu-waktu dirinya akan ketemu Allah
dan sewaktu-waktu akan kembali kepada Allah. Itu orang yang khusyuk. Orang khusyuk dalam salat itu bukan kok nek salat terus ora krungu apa-apa. Lah kuwi malah nek wong salame krungu gitu kok. Dijawab sisan malah. Nah, so itu selalu sadar bahwa akan ketemu Allah. Kembali kepada Allah. Nah itu kalau orang yang begitu, maka kalau memohon kepada Allah, jadikan sabar dan sholat. Sabar itu termasuk ya, memohon kepada Allah dalam suatu hadis, mohonlah kepada Allah. Jangan tergesa-gesa untuk dikabulkan. Wong namanya mohon. Ya Allah segera berikanlah kepada kami segera. Lalu merintah apa njaluk? Minta kepada orang tuamu aja segera-segera, wong tuamu ya ora seneng kok, ya. Pak segera Pak, saya dibelikan sepeda motor. Ini mau liburan ini mau saya pakai rekreasi, segera Pak belikan. Wah, ngono bapakmu ya ora seneng, apa karin jiko ae to lepit motor. Apalagi pada Allah. Maka jangan minta segera. Ya mohon pada Allah, persyaratannya dipenuhi, perkara dikabulkannya kapan, terserah Allah. Nah gitu. Tapi insya Allah dikabulkan doanya itu. Nah itu dari Cilacap. Kemudian dari Cilacap juga tadi. Dari Bambang Lipuro tadi. Dari Bambang Lipuro ya. Dari Bantul. Nur Rahayu. Ternyata putra, tak kira putri. Senangnya Nur Rahayu. Ya. Pernikahan di gereja kalau memang sedulur-sedulurmu itu orang Kristen, kamu diundang datang boleh saja. Tapi rasa itu biar tahu tuh carane nikah ning gereja iki piye ya. Nah, orang Kristen lah. Nikahnya cara Kristen ya memang dia bukan orang Islam kok. Aku gelem kowe nikahmu ning masjid ya ora mungkin. Aku tak teko, Mbak apa Mas, kalau nikahmu di masjid saya datang. Nah, masjidnya ora entuk nggo nikahan wong Kristen ora entuk. Nah, kamu datang boleh saja wong itu nikah. Walaupun tidak cara Islam memang bukan orang Islam gitu. Nah, kalau anak kepada orang tuanya tadi berdoa apa bisa meringankan siksa, itu urusan Allah. Ya, anak itu hanya diperintah oleh Allah berdoa untuk orang tuanya. Itu pun kalau orang tuanya Islam. Kalau tidak Islam enggak usah didoakan. Wah jane ya mesake, ya. Mesake arep ngopo kamu? Wong memang orang tuamu tidak taat kepada Allah, ya ta? Buat apa? Ya sholatnya hanya setahun 2 kali. Itu pun bukan sholat wajib. Salat, lah wong sing wajib ora mbok lakoni kok. Islam itu ditegakkan 5 perkara, salah satu diantaranya sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, sholat tarwih, sholat idul fitri, idul adha tidak dikerjakan tidak dosa. Ya, tapi kalau sholat wajibnya malah yang ditinggalkan, tidak diterima sholat. Sunnah catok setahun sekali, 2 kali sholat ya tidak diterima. Dan itu bukan orang Islam. Ya, kalau orang Islam sholatnya yang 5 waktu itu. Maka itu kan dikata orang tuamu Islam saja, kamu doa itu diterima apa tidak itu yang tahu hanya Allah. Nah, apalagi bukan orang Islam ya tidak usah didoakan. Ya cukup ya. Tadi yang lain. Berikutnya mic nomor 6, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sukarni dari Delanggu, Kabupaten Klaten. Ya. Ada seorang ibu yang ditanyakan begini, Bapak Ustadz. Ada seorang ibu punya anak 3 tapi semua sudah nikah. Dan anak yang bungsu atau ragil sebelum nikah dia itu aktif dalam beribadah. Kajian-kajian juga dilaksanakan, puasa sunnah juga dilaksanakan.
sholatnya wajib itu tidak lupa. Sesudah punya istri Bapak Ustadz, dia selalu melalaikan masalah ibadah-ibadah, terutama kalau sholat itu masih rutin, tapi puasa dan kajian-kajian itu tidak dilaksanakan. Maka seorang ibu selalu mengingatkan, waktu awal-awalnya pernikahan sampai beberapa bulan, seorang ibu tadi baik-baik saja dalam membina anaknya dan mantunya itu. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran yaitu yang surat At-Tahrim ayat 6 itu, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dari itu kami takut kepada Allah kalau keluarga saya itu masuk ke neraka. Maka dari itu saya, yaitu ibu selalu mengingatkan masalah pekerjaan di rumah. Itu ibu memberi contoh pada anaknya itu. Dan soal sholatnya selalu diingatkan. Dan ibunya itu selalu ingat akan mati. Ya. Lah sesudah itu selalu mengingatkan pada anaknya. Dan seorang ibu tadi ngajinya ya juga ngaji Al-Quran dan Sunnah Rasul. Tidak mau ngaji yang lainnya. Karena sudah tahu memahami yaitu yang diutarakan Bapak Ustadz. Yang Quran dan Sunnah Rasul. Dan sampai saya, walaupun saya orang sederhana, itu sampai saya itu pasang parabola. Biar soal taksen juga tahu. Soal kajian yang diulang juga tahu. Ngaji di istana juga tahu, hanya pun saya itu hanya lewat TV. Hari lalu terus berlalu dilewati, hilang kesabaran. Mohon maaf Ibu, langsung ke pertanyaan hilang yang disingkat kesabaran, ya. tunggu sebentar Bapak, kesempatan untuk saya, pengundek-undek saya biar dijawab Bapak Ustadz. Akhirnya jam 7:30 saya mau ke pasar, tidak ke pasar karena anak saya itu masih di tempat tidur. Saya langsung duduk dan buka pintu. Le, aku harus ngomong karo seliramu. Lan, Mbak, kula badhe matur panjenengan awet seorang ibu tadi sama menantunya itu kromo inggil atau boso. Menantunya yang laki-laki dipanggil Mas, menantunya yang perempuan dipanggil dengan Mbak. Karena apa? Kalau itu punya kata-kata yang baik, punya harga diri. Ya, begini yang saya katakan sama anak saya dan menantu. Gini, Le, aku arep ngomong karo seliramu karo Mbak istrinya yang menantu itu loh, Pak. Ya. Ini. Sampai saya itu berlinang-linang air mata, mengeluarkan air mata. Karena apa? Karena begini. Walaupun saya ini berkata dengan hati, dengan kata-kata yang baik, yang pahit, kata-kata yang pahit, tapi untuk Allah jalan yang terbaik. Makanya saya gini, Le, salate aja ngantek lali. Istrimu kuwi ya kudu salate aja ngantek lali, aja ngantek bolong-bolong. Dan soal berpakaian sudah disebutkan di dalam Al-Ahzab 59. Padahal itu sangat-sangat dipentingkan untuk umat Islam yang wanita. Karena apa? Karena seorang menantu tadi berpakaian dengan celana pendek. Kalau jalan wirawiri itu mertuanya tahu. Apa saya disuruh hanya melihat anak yang berpakaian begitu.
Kamu tahu enggak di dalam Al-Quran kan sudah disebutkan begini. Dan masalah mendidik anak itu kan sudah punya anak Bapak Ustadz. Kalau mendidik anak itu sehabis tidur disuruh sholat tapi dia tidak. Dia sehabis tidur lalu dikasih makan. Itu cara mendidiknya tidak benar. Saya bilang gitu. Ya. Yang kami tanyakan begini. Bapak Ustadz, apakah kami perbuatan yang begitu untuk jalan yang benar menuju surga biar tidak ke jalan neraka, itu benar atau tidak? Kalau saya itu benar, semoga Allah memberi pahala. Karena tadi sudah diutarakan sama saya masalah kalau saya ini, kamu taat pada ibu, saya akan mendapat pahala. Tapi kalau tidak saya sampai sakit, meninggal, saya tentu akan istilahnya sabilillah itu apa Pak? Jihad fisabilillah, begitu Pak. Terima kasih atas jawabannya. Kalau ada kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menyambung Pak, tapi titipan. Titipan ini salah seorang saudara kami begini. Saya makan dari hasil judi. Makanan itu halal atau tidak, Bapak Ustadz? Terima kasih. Ya. Hai Ibu. Itu akibat karena tidak mengikuti dawuh Nabi. Kalau Nabi dawuh kita itu, kalau mencarikan jodoh anak laki atau perempuan, yang dipilih itu apanya? Agamanya. Gitu? Nah, dilihat dari situ wirawiri istrinya nggak cendak itu jelas agamanya jelek. Lah kok dipilih jadi mantune. Nah, maka itu kan kesalahan. Kalau kita milih wanita istri itu yang agamanya baik, tentu dia menutup aurat. Kudungan seperti yang Ibu sebutkan dalam surat Al-Ahzab 59 tadi. Lah kalau dia kudungan saja tidak bisa, kataan dawa ya ora iso, ya. Kalau kata cendak wirawi yang lah kok tahu-tahu unyuk-unyuk suruh bar tangi turu kon salat, wangel salat mung nek kober ya ta. Nah, itu maka itu dididik dari sedikit kabeh wis kebacut. Nah sekarang dididik dijak ngaji. Kalau ngaji tahu, Ibu tadi juga keliru karena nonton TV ya, pengajian pernah di istana kuwi jelas bukan TV MTA. Ya. Lah ya belum pernah. Di istana itu belum pernah. Istana Merdeka. Ya, jadi ya itu maunya Ibu itu baik. Sholat diingatkan, itu bagus. Tetapi tidak cukup diingatkan. Kalau diingatkan ibune ndang salat nang pasar, ibune lunga wis ra sida salat ya ora ngerti. Nah, sudah, maka diajak ngaji biar ngerti agama. Kalau sudah paham agama dan iman terhadap agama ini, tidak usah disuruh-suruh orang lain, dia sudah mapan. Tapi kalau tidak ada iman dan tidak paham, walaupun diingat-ingatkan ya mau ya sekedar nuruti biar ibu ora rame, wis kon salat ya salat. Salat nang pasar ta ibu tangi ya dah subuh ketoke mangkat neng wudu yang sumur ibuke wis tak tinggal neng pasar ya wis bar kok sumur turun neh. Nah, maka itu jalan keluarnya tidak langsung disuruh sholat, dijak ngaji. Kalau nanti ngaji, ngerti ilmunya, dia akan bisa membenahi dirinya sendiri. Ya, gitu ya Ibu.
Yeah. Terus makan hasil judi. Makan dari hasil judi. Jangan ditanyakan makan dari hasil judi itu halal apa haram. Kamu judi itu sudah haram. Gitu? Lalu menang berarti itu hasil. Wong judinya itu sudah haram, jangan tanyakan hasilnya. Gitu? Dan sekarang misalnya ada orang judi menang, saya dikasih. Saya terus belikan makanan. Nah, kamu tahu kalau itu hasil judi, kenapa kamu minta? Ya, kenapa kamu mau diberi kalau sudah itu jelas itu hasil judi? Ya, jangan diterima. Maka Allah merintahkan tuh, ya Yohanes, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi ini yang halal dan yang baik. Yang baik, halal. Zatnya memang halal, baik perolehannya pun cara baik. Bukan cara mencuri, bukan cara menipu, bukan cara berjudi. Nah halalan thayyiban, hasilnya baik. Ya, untuk memperoleh hasil tadi dengan cara yang halal, yang baik juga, rezekinya rezeki yang halal. Baiklah Bapak-bapak, Ibu dan saudara sekalian, saya cukup sekian. Kajian pada siang hari ini, mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.